Orang yang lagi ngebagikan warisan nabinya nggak ada. Fawajadu maka menemukan ya lusuk kauman akan kaum yusalluna halnya pada sholat kabeh wa kauman dan kaum yaqrauna halnya pada membaca Quran semuanya. Wa kauman kelompok yang ketiga yatadzakkarunal halal wal haram sedang berdiskusi tentang halal dan haram. Yatadzakkaruna hale lagi pada mudzakarah ya kaum al halala wal harama ing barang halal dan barang haram. Jadi satu kelompok ada yang lagi sholat, satu kelompok lagi baca Quran. Ini bangsa kelompok yang satunya ini lagi diskusi tentang halal dan haram, yakni kenal raji cek orang. Kecewa lah ahli pasar. Fatarokuhum wa dhahabu ila bihim. Fatarokuh maka meninggalkan ahlu suq kepada kauman wa kauman di masjid. Wa dhahabu dan pergi mereka berbondong-bondong semua ila Abi Hurairah kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sambil yaqullahu barjum marah. Mana Abi Hurairah ngomong gitu? Hah? Yaquluna hala pada ngomong kabeh lahu maring Abi Hurairah. Aina mirasun Nabi ikuni endi utawi warisan Nabi endi? Wong lak aja. Nah masih kasih gizi acan. Ada juga yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sedang ngaji. Lah kasih bagi-bagi warisan Pak. Woi apa nih Abi Hurairah lagi? Bohong banget sebenarnya boros doang. Ayo mau ngomong Jawa nih Abi, ayo. Anda kalau bisa bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Faqala lahum maka berkata Abi Hurairah lahum kepada ahli suq. Apa yang kamu lihat? Madza ra'aitum fil masjid? Ma ing apa baik? Ma akan apa saja? La yang ra'aitum melihat kalian semua. Oh ing ma dibuang ayatnya fil masjid di masjid. Lalu kamu lihat di masjid apa? Gak ada tuh yang bagi warisan. Faqalu maka pada ngomong ahli suq lahu kepada Abi Hurairah ma ra'aina illa kada wa kada. Tidak pernah melihat kami di masjid itu kegiatan illa kada wa kada kecuali anu dan anu. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang sedang diskusi, gak ada yang bagi warisan. Faqala lahum maka berkata Abu Hurairah lahum kepada ahli suq ma ra'aitumuhu wa mirasun Nabi sallallahu. Ma ra'aitu bermula apa saja. Ra'aitumu yang melihat kalian semua huwa akan ma. Huwa yaitu bermula ma mirasun Nabi yaitu bagian warisan kanjeng Nabi. Itu warisan kanjeng Nabi mah itu apa? Lah yaitu sholat, lah iya, baca Quran iya, ngaji iya. Fa innal anbiya alaihimus salatu wassalam lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warisul ilma. Maka sesungguhnya para nabi alaihimus salatu wassalam lam yurisu yaitu tidak mewariskan anbiya dinaran akan dinar wala dirhaman dan tidak juga mewariskan akan dirham. Innama warisu bahwasanya warisu mewariskan para nabi al-ilma akan ilmu. Waduh. Paman akhadahu akhadha bil hazil wafir. Barang siapa yang bisa mengambil iaman wa akan warisan nabi akan ilmu akhadha maka akan mengambil dia bil hazil wafir dengan bagian yang sempurna. Itu sudah. Oh gitu ya. Sudah kata Imam Ghazali wa idza alimta anna ta'lima bi hadhil martabatil aliyah fatawassal ila Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyuwaffiqaka lahu hatta tarfa'a darajatuk wa yaduma 'izzuk wa naf'uk.
kata Sayyid Muhammad Syaltu Ad-Dimyati, wa idza alimta, ketika sudah sadar kamu, anna ta'lima, bahwasanya belajar, ngajar atau ngaji bihadil martabatil aliyah, yaitu tetap dengan memperoleh martabat yang sangat tinggi ini, fatawasal, maka bertawasulah kalian. Itu tawasal itu artinya membuat pelantara kalian ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ayyuwaffiqaka, di dalam ayyuwaffiqa, hendak memberikan taufik ya Allah kepadamu lahu, untuk ta'lim, hatta tarfa'a darajatuka, sehingga turfa'a, diangkat, darajatuka, apa pangkatmu, wa yaduma, dan berkesinambungan, izuka, berlanjut apa muliamu, wa nafuka, dan manfaatmu. Intinya ngajina bener, ulah lalagaan Quran hafalkeun, kitab hafalkeun. Ngaji Quran waktuna aya, ngaji kitab sudah disediakan waktunya, untuk menghafal waktunya jelas, setelah hafalan waktunya jelas. Tinggal kamunya saja yang bisa ngatur waktu. Jangan ada alasan, saya ngaji kitab nggak bisa ngaji Quran, saya ngaji Quran nggak bisa. Jangan. Ada waktu ngaji kitab, ada waktu ngaji Quran, ada waktu setelah hafalan. Sekolah ya sekolah, nggak bisa ngatur waktu. Fanas'alullahal azim mutawassirina bin nabiyil karim ayyuwafiqana li ifadati wal istifadah wa yarzuqana al-husna wa ziyadah, amin ya rabbal. Fanas'alu, maka mari kita bersama-sama mohon Allah al-azim, kepada Allah yang maha agung, mutawassilina, halnya bertawassul semuanya, bin nabiyil karim, kepada nabi yang sangat mulia, ayyuwafiqana, hendak memberikan taufik Allah kepada kita, lil ifadah, untuk mengambil faedah, wal istifadah, dan istifadah. Ibadah memberikan faedah, istifadah mengambil faedah. Wa yarzuqana, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua al-husna lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa ziyadah itu? Banyak tambahannya ya. Ada yang disebut surga di dalam Al-Quran. Wajih kalamal qawmi ghayra mukhtiin, wa mu'alliman wakil walasta mujadilah. Mu'alliman kamu ogin ya kitabnya ya. Yang ogin betulin, bukan ogin itu ain. Ada yang ogin ya? Mu'alliman barang. Wajih kalaman qawmi ghayra mukhtiin, wa mu'alliman wakil walasta mujadilah. Barang semua. Kalau mana menurut Syekh Nawawi Tanahara, wajih agungkanlah olehmu kalamal qaumi, akan ucapan ahli tasawuf. Kalau menurut Syekh Nawawi, ghairu mukhtiin, yang tidak salah insyaallah. Wa mu'alliman wakil mu'alliman, didahulukan makmulnya, maf'ulnya wakil, muliakanlah, hormatlah olehmu, mu'alliman, akan gurumu yang ngajar. Walasta mujadilah, dan tidak ada engkau mujadilah, yaitu yang mujadalah kepada guru. Ini adalah akhlak ya.
Ahlak wajih kalamal kaum. Kalau Syekh Nawawi mengatakan kalamat sufiah, bisa kita adopsi dari kalimat ini ucapan para ulama. Takrir kepada para ulama dan ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu wajib mananya. Kita baru bisa baca juga leng-leng, boro-boro kita mah mujtahid, boro-boro kita ijtihad, istinbat juga tidak bisa, baca kitab juga susah, sudah ikuti saja namanya takrib kepada para ulama. Kalau kepada Kanjeng Nabi namanya ittiba. Wakil mu'aliman, ini adalah tata krama akhlak murid kepada gurunya. Kita semuanya punya guru, di hadapan guru seperti apa, jangan surat keras-keras di hadapan guru. Bahkan walas kamu jadilah, bertanya pun kalau bertanya yang tidak produktif, jangan. Bertanya yang kira-kira memang produktif, betul-betul tidak paham, ingin mengerti. Lama anhal kalam ala dzikri alamati alimil akhirah wa ma yata'allaqu biha syara'an fi dzikri ba'di adabin la budda min halil muta'allim wa ba'di adabi mustarikah baina wa bainal ma'alim. Lama anha, ketika sudah dianggap selesai musannif, al kalam akan membahas ala dzikri alamati alimil akhirah, atas menyebut tanda-tanda ulama akhirat, wa yata'alaku, dan barang yata'alaku yang berhubungan kiamat, biha dengan alamat, syara'a maka tandang ke musannif, fi dzikri ba'di adabin, dina nyebut sebahagian pirang-pirang tata krama, la budah anu teu beunang teu bina eta tetep dina itu teh alamat lil muta'allimi kasakabe anu keur belajar gurunya kana ilmuna. Wa ba'di adabin mustawada wa ba'di adabi mustarikatin, jeung sebahagian adabi mustarikatin tata krama ngagabung ngareujeuh bainahu di antara guru wa bainal muallim, bainahu di antara muta'allim wa bainal muallimi, jeung di antara muallim. Faqala maka ngadawuh di musannif, wajib kalamal qaumi ghaira muhtiin wa mu'al, dan seterusnya. Ya ne ngarepakeun ke musannif, idza tala'ta, ketika mengkaji kau, idza tala'ta, ketika menganalisis kau. Ngomong nanti sing wau ngomongnya ngomong ngejelang-jelang, saiki analisis piye toh mana bae supaya kami bisa. Idza tala'ta, ketika menganalisis engkau kalamal qaum, akan ucapan-ucapan para pakar. Para apa? Para pakar. Ada yang disebut pakar fikih, pakar ulama, Pak Sufia, pakar hadis dan lain. Kalamal kaum as-sadatis sufiyah, ucapan-ucapan tokoh ahli tasawuf. Fahmilhu ala wajhin wa amalin hasanin, pikulah olehmu akan kalam ala wajhin, atas jalan, wa amalin, dan pekerjaan hasanin yang bagus. Wala tukhti'hu, dan jangan sekali-kali menyalahkan engkau kepada kalam. Wala tata'arrad alaihim, dan jangan menentang engkau alaihim, atas sufiyah, fihi, di dalam kalam. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, yukaddirul qalba, yaitu akan membuat kotor, ya dari keruh, ya dari al qalba, akan hati.
yublidu dhihna, dan membuat belat ia dari adhihna akan hati. Wa yakhafu 'alaika, dan takut 'alaika atasmu su'ul khatimati, apa su'ul khatimah, na'udzubillah min. Jadi jangan terbiasa ngomong kebablasan dengan guru. Silakan bertanya, tetapi jangan euforia. Kalau guru memberikan keleluasaan, familiar kepada kalian ketika ngaji, silahkan bertanya tentang hal-hal yang tidak paham. Tapi di luar itu jangan membiasakan. Harus hormat kita kepada guru itu. Qala Sayyidul Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, telah berkata, siapa rajanya wali kutub, wali abdal, wali kutub. Ini wali kutub nih. Wasallim li ahlillah fi kulli muskil ladaihim wadih bil adillah. Wasallim, serahkanlah olehmu li ahlillah, kepada ahli Allah, fi kulli muskil, di dalam setiap yang muskil. Paham, tidak jelas, kurang yakin. Ladaihim wadih, yaitu tetap di hadapanmu dan di hadapan mereka wadihun, apa sebuah kejelasan, bil adillati, dengan berbagai macam argumentasi. Wa hadzal adab wal mustarik bainal muta'allim wal mu'allim, bermula tata krama ini, wa yaitu bermula hada al mustarik, yaitu bersama-sama, bainal muta'allim, antara murid, wal mu'allim, dan guru. Wa baqiyatul adabil atiyah khawsatun bil awal, sisanya dari adab-adab yang akan datang, yaitu spesifik, khawsatun, yaitu sangat khusus, bil awal, untuk seorang murid. Apa itu? Wa kun muwaqqiran lil muallimik mu'azziman lahu. Wa kun, jadilah engkau, muwaqqiran, waqqara yuwaqqiru tawqir, yaitu orang yang menghormat, li muallimika, kepada yang mengajar engkau, mu'azziman, dan mengagungkan, lahu, kepada muallim. Fa inna ta'zimahu min ta'zimil ilmi, maka sesungguhnya menghormat kepada guru itu sama seperti menghormat kepada ilmunya. Wala yanalul ilma illa bita'zimihi wa ta'zimi ahli. Wala yanalu, dan tidak akan berhasil ya muallim, muta'allim, al-ilma, akan ilmu, illa bita'zimihi, kecuali dengan mengagungkan mu'alim, mengagungkan ilmu, wa ta'zimi ahlihi, dan mengagungkan ahli ilmu. Ghairu mujadilin lahu, boleh jadi hal, boleh jadi sifat. Halnya tidak, keadaannya tidak mendebat, tidak berdebat, tidak mujadalah lahu, kepada mu'alim. Wakun mu'taqidan aidan ahliyatahu wa rujhanahu ala kulli alaman kana fi tabaqati. Wakun, jadilah engkau, mu'taqidan, yaitu berkeyakinan, aidan pula ahliyatahu, akan betul-betul ahlinya, mumpuni, kalau bahasa sekarang, ahliyatahu, akan betul-betul mumpuninya si mu'alim, wa rujhanahu, dan berkompetennya si mu'alim, ada kompetensinya memang, itu yang harus dilakukan, betul-betul dia memang mampu, dan memang ya apa yang dikatakan, yang disampaikan seimbang. Alaman, kana, atas orang, kana, yang ada, yaman, fi tabaqatihi, yaitu di dalam kelompoknya atau kelasnya. Qala ba'dhum, telah berkata siapa sebahagian para ulama, idza jalasta baina yadayil mu'allim fayam bagi Allah yulahizu annahu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashab.
liyazdada ihtiramuka lahu. Idza jalasta, ketika duduk engkau, baina yadayil mu'allim, di hadapan guru, yang bagi maka dianjurkan seyogianya Allah tulahidho, apa hendak tidak tulahidho, memperhatikan banget engkau. Jangan lupa annahu, bahwasanya mu'allim majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti majlisnya Rasulullah di hadapan sahabat wa ashabi. Supaya apa? Liyazdada ihtiramuka lahu, agar semakin bertambah ihtiramuka, apa menghormatnya kamu lahu kepada mu'allim. Jangan sekali-kali itu soal adab ya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila mu'allimihi tasaddaqa bi syai'in. Wa kana ba'dul mutaqaddimin, dan ada ba'dul mutaqaddimin wakana, dan ada ba'dul mutaqaddimin, siapa sebahagian ulama mutaqaddimin dari 0 Hijriah sampai 500 Hijriah. Idza dhahaba, yaitu ketika pergi ba'd ila mu'allimihi, terhadap gurunya, tasaddaqa bi syai'in, maka bersedekah terlebih dahulu ya ba'd bi syai'in, dengan sesuatu. Masyaallah. Ya, karena memang sesuai dengan surah Al-Mujadilah ya, ayat 12 yang kemudian dimansuh dengan ayat 13, bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kemudian dimansuh dengan ayat asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Sebelumnya, sebelum turun ayat 13, ketika kita mau berdialog, mau ngaji sama kiai, maka wajib hukumnya membawa sodako, ngasih duit, ngasih amplop, ngasih apa saja. Kemudian para sahabat merasa keberatan, maka ayat 12 itu dimansuh dengan ayat 13 yang tadinya berat menjadi ringan. Itu mansuhnya minal asqal ilal akhaf, dari tadinya wajib kemudian menjadi sunnah. Jadi tidak wajib, sunnah saja, seperti yang dilakukan oleh sebahagian para ulama mutaqaddimin. Wa qala Allahumma astar aiba mu'allimi anni wa la tadhhab barakatu ilmihi anni. Wa qala, dan berkata ya ba'd, Allahumma ya Allah ustur, Allahumma astur, ya sataro yastur ini mah, Allahumma astur, bukan suruh beli. Ya Allah, semoga engkau menutupi aiba mu'allimi, akan kekurangan guruku, ani dariku, wala tadhab wala tudhibni, doa ini mah ya, wala tudhib barakata ilmihi ani, dan jangan menghilangkan engkau barakata ilmihi, akan keberkahan ilmunya, ani dariku. Juga Nabi meli, Allahumma astur aiba mu'allimi ani wala tudhib barakata ilmihi ani. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu anhu, kuntu atasaffahul warqah baina yaday Malik tasaffuhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'. Masya Allah.
waqtuha. Imam Syafi'i ketika ngaji sama gurunya Imam Maliki, waqala Imam Syafi'i, telah berkata siapa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak gurunya, tapi yang dibanggakan, artinya yang selalu sering diucapkan, yaitu Imam Maliki. Ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Syafi'i mengatakan, kuntu atasaffahul waraqah baina yaday Malik tasaffuhan rafiqan haibatan lahu. Aku atasaffahul waraqah, yaitu mengusap, artinya ketika kertas itu mau dibulak-balik kan berbunyi itu, supaya tidak kedengaran, maka aku usap dengan sangat lembut. Atau soppahu, mengusap aku al-warqata, akan kertas, baina yaday Malikin, di hadapan Imam Maliki, tasawuhan rafiqon haibatan lahu, karena merasa hormat tinggi lahu kepada Imam Malik. Di alla yasma'a, supaya tidak mendengar Imam Malik waqaha, akan suara keresek-keresek na kertas gitu. Masya Allah. Jadi artinya sekecil itu Imam Syafi'i memperhatikan. Itu perhatikan ya. Imam Syafi'i sebagai imam besar kita, itu Imamul Azam kita, begitu dahsyatnya hormat kepada Imam Maliki sebagai gurunya. Sampai-sampai suara ngebulak-balik kertas saja, kitab itu kan kemudian kurang dibalikin, harus itu dibuat oleh Imam Syafi'i supaya tidak terdengar mengganggu kepada gurunya. Kalau nggak kelas tikma wajar baik, kelas ini, kelas 2, Tanawiyah, kelas 3 sekarang ini jangan. Makanya ada tahap kalian yang sudah dewasa, kasih pengertian sama anak-anak adik kelas. Kalau sedang berkumpul bersama-sama dengan Abi, jangan suka ribut. Imam Syafi'i itu bagaimana agar tidak terdengar suara apapun di hadapan gurunya Imam Maliki, sampai muka lembaran kertas merah udah. Kemudian Imam Rabi, Ar-Rabi ini adalah sekretarisnya Imam Syafi'i ketika menulis kitab Al-Um. Pada saat menulis Al-Um didikte oleh Imam Syafi'i kepada Imam Rabi. Imam Rabi ini murid Imam Syafi'i yang paling istimewa, kesayangan betul. Wallahi majtara'tu an asribal ma'a wa sambi yanzuru ila haibati ilayya haibatan lahu. Tidak membuat kaget aku, tidak mengganggu aku. An asribal ma, hendak minum aku alma, akan air. Wa Syafi'i yanzuru, sementara Imam Syafi'i itu melihat ilayya kepadaku, haibatan lahu. Kewani minum jangan kuring dari Imam Syafi'i tumpul baik. Kata Rabi ini, Rabi bin Sulaiman. Rabi ini adalah murid Imam Syafi'i yang paling disayangi, yaitu penulis kitab apa? Kitab Risalah. Kitab Risalah maksudnya. Kitab Risalah ini ditulis oleh Ar-Rabi, didikte oleh Imam Syafi'i di hadapan Ar-Rabi. Begitu mulia, begitu hormat juga sama. Ya itulah. Jadi kita kalau mau ikut kepada ulama, ya ikut sama mereka. Ternyata sebesar Imam Syafi'i begitu hormat kepada guru. Padahal makan kalau kita lihat Imam Syafi'i itu bukan main, sampai sama Imam Maliki dipanggil kan, hei kamu sudah nggak usah ikut aku, paham bikin sendiri. Imam Syafi'i tidak mau. Makanya waktu di Baghdad kan Imam Syafi'i pahamnya itu masih berat kepada gurunya Al-Um itu, masih ada nuansa madhab Malikinya kental sekali. Tapi terus menerus Imam Maliki sampai sebelum wafat itu dipanggil lagi Imam Syafi'i, kamu jangan ikut aku, kamu bikin mazhab sendiri, kamu cerdas. Ya, akhirnya Imam Maliki mendapat izin, Imam Syafi'i mendapat izin itu. Kemudian ketika di Kairo, Mesir, maka Imam Syafi'i membuat fatwa baru atau disebut kaul jadid.
Arabi beliau sendiri sering cerita, banyak ceritanya. Sama itu ketika mendikte Imam Syafi'i kitab apa namanya, usul fikih, ini bukan main. Wastabsiril ustadha watruk ma bala libadi fahmika min kitabin was'ala wastabsiril ustadha watruk ma bala libadi fahmika min kitabin was'ala. Wastabsir, oleh minta penjelasan engkau al-ustadha kepada gurumu kalau tidak jelas. Ar-Rabi menulis risalah itu, kalau tidak jelas sekali-sekali bertanya, diulang, minta diulang. Watruk mabada, tinggalkanlah olehmu mabada akan sesuatu yang sudah zahir. Libadihi fahmika, karena lebih awal kecerdasan pahammu, lebih awal hasil pahammu. Begitu dibaca kamu langsung paham, gak usah ditanya. Bila perlu jangan, tidak usah dibayar, disurahkan. Nah, yang tidak mengerti disurahkan. Biasanya orang tua itu akan lebih mengerti kemampuan anak kalau yang disuruh secara sengaja diterangkan, berarti dianggap bahwa kita ini belum paham. Hanya kadang-kadang ada yang terus, ada yang suruh diterangkan. Watruk, tinggalkanlah mabada akan sesuatu yang zahir ya ma libadihi fahmika, karena kecerdasan pahammu lebih dahsyat itu min kitabin, di dalam sebuah kitab. Was'ala, hamzahnya alif, bukan hamzahnya alif, tak menghentikan untuk takilah. Was'al, tanya dengan sebenar-benarnya kalau belum paham. Yakni bermaksud ke musannif, watlub min ustadika tafsira wa bayana ma istaba alik. Watlub, tuntutlah olehmu, sin li talab, min ustadika, dari gurumu, tafsira akan penjelasan, wa bayana ma, tegasnya penjelasan sesuatu, istabah yang masih remang-remang iyama, alaika atasmu. Kalau belum jelas, tanya. Watruk ma zahara min kitabin, tinggalkanlah olehmu ma zahara akan sesuatu yang zahir iyama, min kitabin, dari sebuah bahasa kitab atau redaksi kitab. Lifahmika al-badihi, karena pahamu yang istimewa, yang cerdas, al-hasili awalan, yang berhasil lebih awal, min ghairi diqqah, dengan tidak terlalu dalam, min ghairi diqqati nazrin, dengan tidak terlalu dalam pemikiran atau pembahasan pemahaman. Was'alanhu, tanyalah dengan sungguh-sungguh olehmu
ustaz hatta yatahaqqaqu 'indaka wadih, hatta yatahaqqaqu sehingga amat sangat jelas, indaka di sisimu, wadi'un apa materinya, bilqa'is sam'i dengan mempersiapkan pendengaran, wa huduril aqli dan hadirnya akal. Seperti apa? Ansitu wasma'u, itu maksudnya. Dengarkan, teng-tengkan, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh guru itu. Ila ma yuqarraru, sampai kepada sesuatu yuqarraru yang sudah ditetapkan dia. Farubama tolak tawa pahim tama laisa bimuradil musannif. Sebab terkadang tolak tak memutalah engkau, menganalisa engkau, pahim tak memahami engkau, makan sesuatu laisa yang tidak ada ia ma bimuradil musannif, yaitu yang dimaksud oleh musannif atau syarih atau syarah. Maksudnya apa? Wa hasilul ma'nal murad, bermula tujuan yang dimaksud dengan bait ini, annaka, yaitu sesungguhnya engkau idza tala'ata, ketika mentalaah engkau fi kutubil ulum, di dalam segala macam disiplin ilmu, wastaba alaika fahmu mas'alatin masalan, kemudian wastaba masih remeng-remeng, tasabuh gitu, masih kurang pas, alaika atasmu fahmu mas'alatin, apa memahami satu masalah umpamanya, fala ta'tamid ala fahmika fiha min ghairi muraja'atil ustaz, fala ta'tamid, maka jangan berpegang engkau ala fahmika, atas pahamu sendiri, fiha di dalam masalah, kecuali min ghairi muraja'atil ustaz, tanpa harus kembali kepada guru lagi, tanyakan. Lima kila inna man kana syaikhuhu, itu kita baru fahabuhu aksaru min sawabi. Bukan berarti tidak boleh, tapi inna man kana syaikhuhu kitabah, sesungguhnya orang yang ada syaikhuhu apa gurunya man kitabahu, yaitu kitabnya saja, fakhaduhu, maka bermula salahnya man aksaru, yaitu lebih banyak min sawabi. Kalau hanya baca saja, tidak mau bertanya sama guru, khawatir takut ada yang kurang pas. Karena itu maka kita harus bertanya. Kalau memang kurang yakin, tapi tadi itu silaturahmi sengaja, kemudian bawa kitabnya kalau tidak paham. Abi itu ketika masih hidup, Abi yang memang betul-betul idola begitu, nggak pernah lupa. Setiap silaturahmi selalu membawa pertanyaan. Ditanya ketika kita sedang berdua, kan nanti ada kesempatan. Kalaupun tamu banyak, kita menunggu, karena kalau kita yang mau ngaji, nanti beliau juga akan bertanya, ya masalah naon, paling-paling kita jawab, kita sama. Ini masalah apa, gini. Ya, begitu. Mobil kita bakal waktu mutola'ah bisahih kutbin wadihin qad uwila wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tu'akhidna. Alhamdulillah rabbil رؤيا